Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Sukniasi. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi mengenai pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk paket A atau setara SD. Baik, keluarga belajar semuanya, pada materi ini tentang jaga arah dan jaga persatuan. Pada materi jaga arah dan jaga persatuan ini ada 2 unit. Unit yang pertama yaitu Bersatu Demi Kemerdekaan Indonesia, dan yang kedua Satu Nusa, Satu Bangsa. Baik, kita kembali ke materi, yaitu Bersatu Demi Kemerdekaan Indonesia, di mana dalam materi Bersatu Demi Kemerdekaan Indonesia ini terdapat materi yaitu mengenai perbedaan yang menguatkan. Pada materi perbedaan yang menguatkan ini, kita terlebih dahulu akan mengulas hal-hal atau peristiwa apa saja sehingga dari perbedaan tersebut menguatkan dalam sebuah persatuan demi kemerdekaan Indonesia. Baik, pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 itu kita biasa memperingati sebagai Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Dan pada tanggal 17 Agustus ini itu adalah suatu hari yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, karena pada hari itu bertepatan dengan hari Jumat tanggal 17 Agustus tahun 1945, tepatnya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, bahwa bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Dan bangsa Indonesia mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa Indonesia sudah merdeka. Kemudian Indonesia juga mengumumkan bahwa telah bebas dari belenggu penjajahan. Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah berdiri, telah merdeka setelah berabad-abad lamanya di bawah kekuasaan penjajah. Baik, warga belajar semuanya, di sini adalah peristiwa yang melatar belakangi perbedaan itu adalah suatu yang harus disyukuri untuk kemerdekaan negara Indonesia. Dan kemerdekaan itu adalah hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri dan juga anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian atau hadiah dari bangsa lain. Proklamasi kemerdekaan itu adalah merupakan tonggak sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu memiliki arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, terutama dalam hal ini peran Dewi Tunggal, yaitu Bapak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Dan dalam peristiwa penting tersebut dapat kita simak melalui beberapa peristiwa sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia berikut ini. Jadi ada beberapa peristiwa yang sangat mendukung situasi yang sangat tepat dalam mencapai proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Baik, Ibu akan bahas yang nomor 1, yaitu adanya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Ini bertepatan pada tanggal 6 dan tanggal 9 Agustus tahun 1945. Pada akhir masa Perang Dunia yang kedua, yaitu tanggal 6 dan 9 Agustus tahun 1945, Amerika Serikat pada saat itu dengan persetujuan Inggris ya sebagai sekutunya
menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian peristiwa pengeboman tersebut menyebabkan kekalahan pada Jepang dan juga kemenangan bagi sekutu dalam Perang Dunia II. Sehingga kekalahan Jepang dan kemenangan sekutu tersebut berdampak bagi Indonesia yang pada saat itu dijajah oleh Jepang. Ini peristiwa yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta mendatangi Dalat di Saigon pada tanggal 12 Agustus tahun 1945. Bapak Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Ketua dan Wakil Ketua PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, bersama Pak Rajiman Widyodiningrat, mantan Ketua BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, datang untuk menemui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam. Dalam hal ini untuk membicarakan sebuah rencana untuk kemerdekaan Indonesia, dan Bapak Terauchi menyerahkan sepenuhnya kepada para pemimpin bangsa Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta, untuk menentukan kapan waktunya, kemudian menentukan bagaimana caranya proklamasi kemerdekaan akan dilakukan. Kemudian dalam pembicaraan tersebut pun disepakati rencana proklamasi kemerdekaan akan dilakukan pada tanggal 24 Agustus tahun 1945 ini, rencana ya, ketika ada pertemuan di Dalat, Saigon, Vietnam. Kemudian yang ketiga, peristiwa yang ketiga, yaitu Jepang menyerah pada sekutu pada tanggal 14 Agustus tahun 1945. Pada tanggal tersebut Jepang menyerah kalah di sini ya kepada sekutu, dan pada saat itu terjadilah kekosongan kekuasaan di Indonesia. Inggris yang pada saat itu ditugasi oleh sekutu untuk memelihara keamanan di Asia Tenggara, termasuk negara kita, negara Indonesia, belum juga datang. Sehingga tugas penjagaan keamanan di Indonesia untuk sementara diserahkan kepada Jepang yang pada saat itu kalah dalam perang tersebut. Sehingga ini merupakan kesempatan emas, dan kesempatan emas ini tidak disia-siakan oleh bangsa kita, bangsa Indonesia. Dan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia, terutama para pemuda, segera menanggapi situasi dengan cara mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu satu, kedua, ketiga, peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita lanjut peristiwa yang keempat, yaitu peristiwa Rengas Dengklok tanggal 16 Agustus tahun 1945. Pada waktu itu terjadi perbedaan pendapat yang sangat tajam antara golongan muda dengan golongan tua mengenai kapan seharusnya proklamasi dilakukan. Dan tokoh-tokoh golongan muda seperti Sultan Syahrir, Wikana, Khairul Saleh, dan Sukarni mendesak agar proklamasi segera dilakukan. Mereka menginginkan kemerdekaan dengan perjuangan sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Sementara golongan yang sepuh atau golongan tua berpendapat bahwa proklamasi harus dilakukan secepatnya, begitu ya. Namun dengan hati-hati dan jangan tergesa-gesa. Karena tentara atau bala tentara Jepang juga masih menjadi ancaman. Perbedaan pendapat ini mendorong para pemuda untuk berunding lagi pada pukul 24 malam menjelang tanggal 16 Agustus tahun 1945. Hasilnya para pemuda sepakat untuk membawa Insinyur Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta keluar kota agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Dan pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 dini hari,
Bapak Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta diculik oleh para pemuda dan dibawa ke desa Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Dan para pemuda terus mendesak Bapak Soekarno dan Bapak Dr. Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan dan tidak terpengaruh oleh Jepang. Dan pada sore hari pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, Ahmad Subarjo dan Sudiro datang ke Rengas Dengklok menjemput Bapak Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta. Ahmad Subarjo meyakinkan para pemuda bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan esok hari pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 selambat-lambatnya pukul 12 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pukul 20 Soekarno-Hatta dan rombongan para pemuda kembali ke Jakarta. Dari peristiwa Rengas Dengklok ini menunjukkan adanya perbedaan pendapat dari golongan muda dengan golongan tua. Tapi perbedaan pendapat tersebut ya, ini sebuah pelajaran untuk kita sebagai generasi bangsa, sebagai generasi penerus, bahwa setiap perbedaan itu bukan penghalang bagi kita untuk mempertahankan kemerdekaan, untuk lebih maju dalam kehidupan kita. Bahwa perbedaan itu adalah sebuah bekal bagaimana cara kita untuk lebih meningkatkan kompetensi kita, kemampuan kita, dan kemajuan kita. Karena kemerdekaan itu juga didasari atas dasar perbedaan, tetapi menghasilkan sebuah kesepakatan dari perbedaan tersebut. Selanjutnya, peristiwa yang kelima yaitu penyusunan teks proklamasi pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Pada malam hari, tepatnya pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, Bapak Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta dan rombongan tiba di Jakarta dan segera melakukan pertemuan untuk membahas persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun pada rapat tersebut tidak dapat dilaksanakan di Hotel Des Indes karena dilarang oleh manajer hotel. Kemudian atas bantuan Ahmad Subarjo yang bekerja di kantor penghubung Angkatan Laut Jepang, sehingga pertemuan dapat dilakukan di rumah Laksamana Tadashi Maeda, tepatnya di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Dan yang saat itu menjabat sebagai kepala kantor penghubung Angkatan Laut Jepang di rumah Laksamana Maeda inilah teks proklamasi disusun oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta, kemudian ada Pak Ahmad Subarjo, kemudian disaksikan oleh Diah Sayuti Malik, Soekarni, dan Sudiro. Setelah isi teks proklamasi disepakati, kemudian ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia, karena Soekarno-Hatta memiliki pengaruh yang sangat besar bagi rakyat Indonesia. Kemudian rancangan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat diselesaikan pada dini hari pukul 4 pada hari Jumat tanggal 17 Agustus tahun 1945 dan diketik oleh Sayuti Melik. Selanjutnya, peristiwa yang keenam yaitu pembacaan teks proklamasi 17 Agustus tahun 1945. Pagi hari pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta telah hadir beberapa tokoh pemimpin dan rakyat Indonesia antara lain Suwirjo, Wilopo, Gapar Pringgodigdo, Tobroni, dan Trimurti. Dan acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan teks proklamasi. Disambung pidato singkat oleh Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta. Selanjutnya, bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan oleh Suhud dan Latif Hendra Diningrat.
Dan pada saat pengibaran bendera merah putih, hadirin yang datang pun menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan tersebut hanya dapat didengar oleh yang hadir pada saat itu dan tidak disiarkan secara langsung melalui radio karena tidak mungkin disetujui oleh Bala Tentara Jepang. Dan pengumuman ke seluruh Indonesia dilakukan kemudian secara rahasia oleh para pegawai kantor berita Dumai dan para pemuda yang bekerja di kantor pos, telepon, dan telegraf. Proklamasi kemerdekaan Indonesia telah dinyatakan kepada dunia, meskipun menghadapi berbagai macam penghalang, tantangan, dan sempat muncul perbedaan pendapat antara golongan muda dengan golongan tua. Akhirnya, para tokoh pemuda dan pemimpin bangsa Indonesia berhasil mempersatukan diri, karena memiliki arah dan tujuan yang sama, yaitu terwujudnya kemerdekaan Indonesia. Jadi, kita sebagai warga belajar tentunya memiliki perbedaan antara satu dengan yang lain. Tetapi perbedaan itu harus bisa mempersatukan kita untuk menentukan arah dan tujuan kita di masa yang akan datang. Karena kita dilatar belakangi oleh kemerdekaan Indonesia yang memang memiliki perbedaan, tetapi mampu mempersatukan kesepakatan untuk tujuan dan arah yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Bersatu dalam perbedaan. Jadi perbedaan itu bukan sebuah alasan kita untuk bersatu dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat. Kemudian karena dalam perbedaan tersebut kita harus bersatu sesuai Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan landasan dari persatuan dan sudah menjadi tatanan yang melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Dan hal itu juga yang ditunjukkan oleh para pemuda dan para pemimpin bangsa dari tadi yang sudah Ibu sampaikan, bahwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, bersatu adalah kunci utama pada saat menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan bersatu padu mengatasi segala macam perbedaan demi menjaga arah dan tujuan bersama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Di sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan dari peristiwa yang tadi sudah Ibu paparkan, bahwa persatuan itu adalah kunci keberhasilan kita meraih apa yang ingin kita capai. Sekian materi dari Ibu. Terima kasih banyak untuk warga belajar semuanya. Semoga diberikan kesehatan, kemudahan, keberhasilan dalam menggapai apapun yang dicita-citakan. Tetap semangat belajar untuk meningkatkan kemampuan kita, meningkatkan kualitas hidup kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.